kolaborasi modul 2.1 implementasi pembelajaran diferensiasi dengan fasilitator Pak Jasmi, pengajar praktik Bu Devi dan Bu Welia. Inilah kami kelompok 1 dengan anggota Pak Irfan Afandi, Pak Aulia Hadi, Bu Nila Farida, Pak Hifan Nafis dan Bu Ida Nursanti. Skenario situasi 4 SMA. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya, murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Menurut kami, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Bu Derana, yang pertama adalah kesiapan belajar. Ini terdapat pada
skenario. Sebelum pembelajaran, Bu Dirana meminta murid untuk mempelajari materi dan telah menyiapkan paparan materi yang dapat diakses secara mandiri oleh murid. Kemudian menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik, meminta murid-murid untuk mengerjakan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, meminta murid membuat dan melengkapi jurnal refleksi, menyediakan beberapa sumber belajar, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Lalu yang kedua adalah minat murid. Bu Dirana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi pengamatan untuk produk paket info digital, kemudian memberikan kebebasan kepada murid untuk menentukan sendiri bentuk hasil produk paket info digital yang akan dibuat sesuai kenyamanannya. Kemudian siswa memilih sumber belajar yang disediakannya, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Lalu yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah profil belajar murid. Ini terlihat dari Bu Dirana menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia, berupa artikel dari koran, video-video, WWF, Greenpeace yang dia ambil dari internet. Kemudian Bu Dirana juga menyediakan beberapa sumber belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bu Dirana menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara yang pertama menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kedua mengembangkan kegiatan berjenjang yaitu belajar mandiri, mengikuti kuis tertulis dan memberikan umpan balik, kemudian mengembangkan kegiatan bervariasi yaitu pengamatan, diskusi, menjelaskan konsep dan membuat refleksi, kemudian juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan tentunya ada tiga. Yang pertama, diferensiasi konten. Ini terlihat dari sebelum pembelajaran, Bu Dirana meminta murid untuk mempelajari materi terlebih dahulu yang sudah disiapkan dan mudah diakses secara mandiri oleh murid. Kemudian Bu Dirana menjelaskan tentang konsep kunci dari materi yang diajarkan. Kemudian menyediakan beberapa sumber yang berkaitan dengan materi seperti artikel koran, video, WWF yang diambil dari internet. Strategi kedua adalah diferensiasi proses. Bu Dirana meminta murid untuk belajar mandiri melalui pertanyaan pemandu, mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya, membuat jurnal refleksi, memberikan pertanyaan pemantik sebelum memulai diskusi, mengikuti pembelajaran sinkronus melalui Google Meet, mengamati jawaban-jawaban murid melalui proses diskusi, dan Bu Dirana memberikan slot-slot waktu untuk murid. Lalu yang ketiga, diferensiasi produk. Bu Dirana memberikan tantangan kepada murid untuk membuat paket info digital dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih bentuk produk sesuai kemampuannya, seperti video singkat, poster digital, situs, website, rekaman suara, dan sebagainya. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian yang dilakukan tentunya ada tiga. Pertama, assessment for learning. Bu Dirana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang penilaiannya masih perlu bantuan. Yang kedua, assessment as learning. Bu Dirana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau belum paham. Yang ketiga, assessment of learning. Bu Dirana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital bebas sesuai dengan kenyamanan siswa. Bisa berupa video, poster, situs web, dan lain-lain. Demikianlah analisis implementasi pembelajaran diferensiasi video skenario situasi SMA. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.